warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultan al-wadihi burhan al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsan ta'ala majduhu wa azumu. Kumate? Kumate? Waduh, masyan. Kayak gitu lah ya. Ulang lagi, ulang ya. Alhamdulillahil qawiyyis sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsyanu ta'ala majduhu wa azumu masyanu ya wa azumu masyanu. Biasa pemirsa, bulan mulut belajar mukadimah, syukur-syukur tuh ada yang manggil buat jadi MC ya. Lumayan ya, 50.000 gitu. Di malam yang berbahagia ini pemirsa, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat Pak Kiai. Pak Kiai pun sehat selalu dengan baju lorengnya seperti tentara. Jadi harus ikhfa ya. Nun sukun bertemu dengan ta. Nah, jadi tara. 4 harokat ini. 4 harokat. Ini baju tentara tapi tentara NU. Gitu. Bangsat. Bangsat. Jadi di malam yang berbahagia ini seperti biasa di ruang bicara Pasiratu El Robani yang selalu menerangkan atau menjelaskan hukum-hukum agama dengan penjelasan dan referensi yang jelas Pak Kiai ya. Dengan kitab-kitab yang luar biasa, karangan-karangan para ulama gitu, yang saya pun boro-boro buat ngejelasinnya. Nama kitabnya aja bingung. Tapi Pak Kiai mah udah kayaknya di luar nurul. Jadi kalau ada yang ngomong ini nanya ini, teng pojok kiri atas. Apa sih kalau kayak ini mah halaman 80. Gitu. Jadi sampai yang apa sih pengarangnya jadi di kebetan berapa gitu, itu sampai ke situ. Itu aneh tapi nyata, Padahal dapat ngapalin. kayaknya enggak juga sih. Gitu. Jadi kita untuk malam ini pemirsa ruang bicara Pasiratu sedikit berbicara tentang oknum-oknum ustadz yang kadang kalau bahasa Serangnya kekentringan Pak Kiai. Jadi memahami hukum tidak seberapa, tapi gayanya itu udah kayak ahli ngaji ataupun dan yang lain-lain lah Pak Kiai. Nah, untuk malam ini kita sedikit ngobrol tentang ya oknum-oknum ustadz yang gede. Apa sih yang mendorong mereka itu untuk sampai ibaratnya berani ataupun sul adab ke memang yang ustadz ataupun kiai itu memang beneran bisa ngaji gitu. Tapi kayaknya gimana gitu. Banyaknya. Iya banyak kayak gitu maksudnya. Kalau memangnya dia ya maksudnya jangan suka gimana gitu. Biasa aja gitu. Ya tong kosong nyaring bunyinya. Gitu. Tong penuh blek-blek bunyinya. Gitu. Jadi tong kosong itu memang suaranya cempreng, Iya, karena kebanyakan kita bisa memilih secara zahir ya. Kalau kita menilai seseorang itu sebetulnya gampang, Bang Robert. Orang yang ahli ngaji kemudian dia ahli amal, mampu mengamalkan, mengaplikasikan ilmunya di kehidupannya, ya mereka pasti tidak akan pernah bersikap khuyala.
Khuyala itu adalah sikap daripada takabur, sikap sombong, merasa dirinya itu lebih mulia daripada orang lain, merasa dirinya itu lebih cerdas daripada orang lain, merasa dirinya itu lebih segalanya daripada orang lain. Maka dia akan menunjukkan penampilannya yang seolah-olah tidak ada yang membandingi. Mereka bersikap di lebih-lebihnya sih secara kasarnya manipulatif ya. Iya. Mereka menipu orang lain, bahkan menipu dirinya sendiri dengan gaya-gaya mereka, dengan style mereka, mulai dari pakaian yang diada-ada, kemudian bicara yang diada-ada, sikap yang diada-ada, supaya mereka dinilai oleh orang lain bahwa kapasitas keilmuannya hebat. Iya. Padahal kata Rasulullah, akrimu saubakum qoblal julus wa akrimu ilmakum ba'dal julus. Nah, artinya muliakanlah pakaianmu sebelum duduk, kemudian muliakanlah ilmumu setelah duduk. Akan ketahuan seseorang, kapasitas seseorang tatkala menjelaskan hukum dengan kapasitas seseorang sebelum menjelaskan hukum. Nah, artinya tatkala kita melihat pakaian seseorang yang seolah-olah pang kiaina, pang ustadna, pang alimna, tatkala mereka menjelaskan hukum dan hukum itu tidak pas, bahkan melenceng daripada aturan yang sebenarnya, ya kita bisa tahu bahwa kapasitas mereka ya kapasitas yang di bawah rata-rata. Dan kiai-kiai yang hebat, kiai-kiai yang alim itu akan biasa saja. Kebanyakan kan kiai-kiai yang alim itu ya pakaian seadanya, kan, gaya bicara seadanya, sikap ya seadanya. Ya memang sikapnya seperti itu, ya pakaiannya memang seperti itu. Iya. Tidak dipaksakan, tidak dibuat-buat. Sebawanya. Sebawanya. Iya. Jadi kalau kata bahasa pepatah mengatakan ibaratnya magahan lauk berenang. Iya, magahan bukan magahan lauk berenang. Jadi, Magahan manuk bisa hiber. nah, salah sijina pun gitu. Pun hari lauk pun bisa berenang. Kalau di pangkalan. Gitu. Manuk nggak bisa hiber. Kalau dipagang. Iya, palompongnya. Gitu. Ya seharusnya kan memang kalau memangnya mau cari panggung aja mungkin Pak Kiai ya. Iya, orang-orang yang kayak gitu biasanya cari sensasi. Cari sensasi. Mengamalkan ilmu yang secara umum tidak diamalkan. Semisal sholat dia gini-gini gitu ya. Iya. Contoh kecilnya. Padahal dia tidak bisa sholat dengan madhab Imam Hanafi. Kan yang begini-begini tuh tahiyatnya, tasyahudnya Imam Hanafi. Iya. Tapi dia bacaannya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Iya. Kemudian iftitahnya Allahu Akbar kabiru alhamdulillahi katsir dan seterusnya. Padahal iftitahnya berbeda, tasyahudnya berbeda. Kalau Imam Hanafi. Tapi lantaran dia niatnya ingin mencari popularitas, bahwa kapasitas saya ini berbeda loh dengan kalian yang kebanyakan orang. Kebanyakan orang biasanya membaca dengan gerakan yang biasa. Dia ingin menunjukkan bahwa saya ini lebih paham. Iya. Padahal tasyahudnya salah, iftitahnya salah. Maksudnya gini mungkin tujuannya. Dia pengen keren di mata orang lain. Gitu, pengen terlihat beda gitu. Tapi yang ada cuma ngejerumusin dia sendiri ya. Iya, di mata Allah dan di mata makhluk sebetulnya. Padahal ibaratnya tentang Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, gimana lokasi, gimana tempat Pak Kiai ya. Bukan berarti nggak boleh mengamalkan itu kan? Bisa saja kita dimanapun tempat mau mengamalkan Imam Hanafi, yang penting ya kita tahu aturan bacaannya, gerakannya, tata caranya. Iya, sah-sah aja ya. Sah-sah saja. Walaupun di Indonesia sekalipun. Cuma kalau memangnya harus Imam Hanafi, top Imam Hanafi. Iya. Jangan dicampur aduk, gitu. Pak Kiai ingat nggak waktu kira-kira 2-3 minggu yang lalu waktu kita bikin konten ini ya, yang saya pernah
bertanya tentang sholat maid yang pakai 5 takbir itu ya. Oh iya iya. Nah, nah untuk yang terbaru ini Pak Kiai tentang atakah ya. Ada kan ada istilah istilah atau apa tuh? Ada atakah kubro, ada atakah sugro. Itu istilah apa? Bukan ya? Iya. Itu jenis atakah ya maksudnya? Katakan zikir fida. Heeh, heeh. Jadi ada orang yang ya nggak pugu-pugu gitu menyalahkan. Oh Apa itu itu nggak pugu-pugu itu apa? nggak pugu-pugu itu jadi Tiba-tiba. tiba-tiba, tiba-tiba, Ujug-ujug lah. Kalau ujug-ujug. kata orang Serang. Iya, gitu. Ujug-ujug dia menyalahkan tata cara vidya orang dengan dalil. Fidya atau apa? Oh, ini apa kata dengan dalilnya gini kata dia, satu itu ada jamaah perempuan jadi ataka itu cukup laki-laki nggak boleh perempuan apalagi anak kecil mungkin. Dan keduanya bahasanya eh, harus wajib punya wudhu, yang nggak punya wudhu itu Tidak dihitung. tidak dihitung. Dan lagi yang mimpinnya nih, yang mimpinnya itu harus ahli toriko yang udah biasa berzikir gitu. Harus dia apa? Harus. Iya, yang mimpinnya itu harus ahli toriko gitu, yang biasa zikir lah, biar lebih husu katanya. Apakah memang tatanan ataupun tata cara ataka itu harus seperti itu? Bagaimana Pak Kiai? Kasus daripada zikir fida atau atakoh itu, baik atakoh suhro maupun atakoh kubro, Hmm? saya menemukan di kitab Khazinatul Asrar yang menjelaskan tentang atakoh kubro, Iya. bahwa atakoh kubro itu ishtaro bihi nafsah, bisa menebus dirinya dengan lafaz qul huwallahu ahad sebanyak 100 ribu ya, 100.000 kali. Iya. Kemudian riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha atakoh suro itu 71.000 dengan kalimat la ilaha illallah. Iya. Atakoh itu termasuk fa'alahu li ghairi ya, bisa mengerjakan hal atakoh itu bisa terhadap diri kita, bisa terhadap orang lain. Oh. Jadi kita bisa memberikan pahala zikir kita terhadap orang lain, misal almarhum orang tua kita. Iya, iya, iya. Karena sebetulnya ya atakoh itu atau zikir ataupun hari apa tahlil ya, Iya. tahlil malam pertama sampai malam ke-7 itu sebagai tahrid, sebagai motivasi bagi keluarganya untuk mendoakan orang tuanya. Maka diadakan tahlil 1, 2, 3, 4 sampai 7 itu, bahkan 40, 100 hari dan yang lainnya. Iya, iya. Nah, kalau berbicara tentang apakah zikir fida itu tidak bisa dilaksanakan oleh perempuan, ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengerjakan itu. Iya. Dan beliau adalah seorang perempuan. Iya. Kemudian apakah zikir itu wajib dan harus memiliki wudhu? Tidak usah. Kalau kita berbicara tentang syarat ya, tidak usah, tidak disyaratkan harus memiliki wudhu. Bahkan membaca Quran pun kan diperbolehkan walaupun kita tidak memiliki wudhu, kecuali masul mushaf ya, memegang atau memindahkan mushaf ya harus punya wudhu dan badan kita suci daripada hadas besar dan hadas kecil ya. Nah, jadi kembali lagi terhadap tadi bahwa apa yang kemungkinan yang dia sampaikan itu bukan tentang atakohnya, tapi dia berpandangan bahwa atakoh orang lain itu ya tidak sah kecuali dipimpin oleh dia, dipimpin oleh orang-orang yang dia tunjuk atau jamaahnya. Dan ahli thariqah, ahli zikir tidak akan pernah memuliakan dirinya dan menghinakan orang lain. Ahli thariqah itu tidak akan pernah merendahkan orang lain
atau meninggikan derajat dianya dengan cara merendahkan orang lain, tidak. Kalaupun ada ahli thariqah semisal dia meyakini bahwa dirinya itu lebih mulia daripada orang lain, maka salah satu pembatalan thariqah adalah takabur. Adalah sombong, merasa dirinya lebih hebat, lebih mulia daripada orang lain, maka thariqah dia itu ya dicoret daripada tatanan salib. Apalagi mursyid, sangat mustahil orang-orang yang berdekatan diri dengan Allah, yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah, memiliki rasa bahwa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Mungkin karena keilmuan dasarnya yang kurang mumpuni apa gimana dia? Biasanya orang-orang yang berpandangan seperti itu, Mang Robert, adalah orang-orang yang tidak punya kapasitas, maka dia bantu harga dirinya di mata orang lain itu, dia bantu dengan menjelekan orang lain dengan sifat sombongnya itu. Kalau dia tidak sombong, kalau dia tidak merendahkan orang lain, maka tidak akan ada orang yang memuliakan dia nantinya. Jadi pengen dimuliakan tapi harus merendahkan orang lain. Iya, kalau tidak seperti itu, ya dia tidak akan dihargai oleh orang lain. Atau kalaupun dia tidak jualan diri, tidak menjual dirinya terhadap orang lain, maka orang lain tidak akan ada yang membeli. Emang ada ya yang jual diri ya? Ya, orang-orang yang sombong itu adalah mereka yang menjual dirinya supaya laku di mata orang lain. Oh, bukan yang jual diri itu istilah kayak ya ampura gitu. PSK itu bukan jual diri dia. Iya, dia itu, si Ustadz itu menjual dirinya, sedang mengerjakan satu pekerjaan yang hina, Iya. lebih hina daripada PSK itu, ya dia menjual dirinya dengan kesombongan itu. Kalau PSK kan ibaratnya pura gitu, walaupun salah dia jual dirinya buat makan ya, buat ngasih makan anaknya, Makan anaknya, buat shopping, buat shopping ngerokok, dan buat yang lain-lain lah. beli minum. Nah, masih mendingan gitu lah ya. Ya dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan. Oh, Masya Allah. Memang kita harus berhati-hati pemirsa. Maksudnya memahami sesuatu itu kudu bener-bener teliti Pak Kiai ya. Iya. Gitu. Ya lebih baik inilah. Di kampung kita masing-masing pasti ada orang yang memang alim, ya dia memang bisa dan mampu melaksanakan segala sesuatu yang dia pahami. Iya. Nah, kiai-kiai yang asli itu mereka tidak akan pernah banyak bicara. Mereka itu tidak akan pernah mengagungkan dan memuliakan dirinya sendiri. Tidak akan pernah. Udah nggak butuh itu biasanya. Tidak butuh itu, dan memang tanpa iklan, tanpa apapun, ya Allah angkat derajatnya. Iya. Kan kiai-kiai yang asli itu dia tidak nyebar brosur bahwa dia itu kiai. Dia itu tidak pengumuman di masjid-masjid bahwa saya kiai ini gitu. Enggak pernah. Sama halnya ketika barang mewah itu jarang ada iklan, Bang Robert. Jarang ada iklannya dia. Yang banyak iklannya itu barang obralan. Yang murah. Yang murah-murah, yang diskon-diskon itu. Jadi untuk membranding awak itu ya membranding diri kita. Jadi kita nggak mesti harus menunjukkan diri kita ya. Jadi tingkatkan aja keimanan atau keilmuan kita. Biarkan Allah yang memberikan brand terhadap kita. Kayak brandnya apa nih ya? Wallahu a'lam. Tergantung nanti Allah yang memberikan kemuliaan terhadap makhluknya. Yang jelas biasanya orang-orang seperti itu, orang-orang yang menjual dirinya itu, mereka menjual agama, menjual dalil demi kepentingan dirinya. Doku, cuan, ujungnya. Saya baru ingat Pak Kiai. Dan ternyata memang ada bahasa kayak gitu Pak Kiai. Kalau memang yang ngomongin tentang cuan, money, sokat, doku. Kalau bahasa kita waktu kecil doku ya. Doku. Kalau anak-anak kita sekarang cuan ya. Cuan, gitu. Cari cuan dulu nih. Gitu.
Anak saya suka itu cari cuan Bang Robert. Apa itu? Dia itu nanti belanja di Alfa gitu. Heeh. eh, Habis 500-600 ribu misal. Heeh. Terus dia yang apa jajanan-jajanan dia di kulkas itu besoknya dia jual ke teman-teman dia dan hasilnya kadang-kadang 150 ribu, Heeh. 200 ribu. Padahal dia belanjanya 500.000. Tapi senang Ya, aja dia ya. seneng aja dia. Iya, 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 iya. Dan manggilnya kalau kita dulu doku ya, Hmm. kalau sekarang anak-anak itu cuan. Aku udah cuan katanya, berapa? 200 ribu. Kamu belanja kemarin berapa? Berapa ya? 600 per hari rugi dong. Jadi kata dia kalau memangnya gini, maksudnya si Ustadz tersebut nih, Si oknum tadi. si oknum tadi, yang dijelasin sama Ustadz yang kemarin itu sudah sah. Karena begini, 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 begini. Yang sah itu sama gua. Tinggal siapin aja uang 10 juta. Itu udah yakin sah. Dia minta 10 juta gitu. 10 juta, ya contohnya tadi tentang atakat. Oh, jadi apakah yang tadi menyalahkan itu ujungnya dia nyari jamaah yang mau atakah dan dipinta uang gitu. Iya, karena dia bisa meyakini si jamaah tersebut kalau sama gua mah sah. Gitu. Ya saya juga rada ngehanang. Apa sih ngehanang? Apa sih? Bahasa Indonesianya Bahasa Indonesia ngehanang. ngehulang. Ngehulang. Gitu. Rada terpelohok. Hmm. Gitu. Kok jadinya gitu? Ya ujungnya. Aduh, Tidak akan jauh daripada itu. bisnis lagi aja. Oknum orang-orang yang seperti itu, mafia di agama, Mafia. ujung-ujungnya cuan. Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya bagaimana saya menyampaikan satu hukum, tapi setelah saya sampaikan hukum ini ada timbal balik ke saya yang besar secara duniawi. Maka dia biasanya ngajinya pun dalil-dalil yang sekiranya orang-orang itu biar memuliakan dia dengan dunia, Semangat terus ya. semangat sodakohnya, Iya. semangat ngamplopinnya. Iya, 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 iya. Nah, apalagi terang-terangan seperti itu bahwa atakoh ke orang lain tidak sah, ke dia sah. Kemudian dia mengaku ahli zikir. Ahli zikir mana? Ahli torikoh yang mana? Yang bersikap atau bahkan berpandangan seperti itu. Iya. Ya batal torikohnya. UUD aja. Udah. Itu bahasa dulu itu. Bahasa dulu. Ya Allah, Gusti Nu Agung. Terlalu banyak di dunia ini Pak Kiai. Maksudnya orang-orang yang Jadi pemirsa, ya kita bukan merasa paling benar Pak Kiai ya. Iya. Gitu. Cuma kan ibaratnya bukan meluruskan juga, tapi gimana sih bahasanya Pak Kiai kita? Memberikan pemahaman terhadap diri kita ataupun orang-orang yang mendengarkan ini supaya tidak terjebak, tidak tertipu dengan banyak oknum mafia agama itu. Iya. Sebut aja dia mafia, maklar dia tuh. LSM. Jadi lebih mulia minta kita ya? Ya lebih baik minta. Secara terang-terangan bahwa saya ini lagi tidak punya uang, lagi butuh uang, sedang tidak ada rokok, sedang tidak ada beras, saya minta tolong dong, minta uang atau minjem uang atau apalah. Ya, jangan sampai ibaratnya si ataka ataupun apapun itu dijadiin bahan gitu, jadi cuan. Udah. Aduh, iya, 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 iya. Sahabat Ruang Bicara yang saya hormati dan yang saya banggakan, itulah sedikit penjelasan tentang oknum-oknum ustadz ataupun para ya beduk letik ya Pak Kiai ya, yang kadang mengedepankan ego
tapi dia lupa akan kapasitas dirinya ya, gitu. Jadi nyeburkan mana gitu. Makanya sekarang itu banyak kayak kasus kayak gitu, kita harus berhati-hati Pak, para penggemar ruang bicara, biar semuanya selamat Pak Kiai ya. Dari itu mungkin tentang oknum-oknum ustadz yang tadi kita obrolin cukup segitu aja lah ya. Kita nggak enak juga. Iya. Gitu. Nantinya kita takut disangkanya apa gitu. Padahal kita hanya sedikit meluruskan ataupun eh, biar supaya jamaah ataupun para penggemar ruang bicara Pasir Ratu itu tidak terjerumus juga gitu. Mungkin malam ini itu saja Pak Kiai. Siap. Ya, Siap. siap. Gitu. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.